Bayangkanlah sebuah kamar tidur yang sunyi di Semarang. Di sana, Pak Slamet, seorang pria berusia 68 tahun, terbaring di kasurnya dengan mata terbuka. Tangan kanannya memegang foto istri yang sudah tiada, sementara tangan kirinya merasakan kekosongan di sampingnya. Jam dinding menghitung detik-detik yang terasa seperti abad. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti dihantui oleh kenangan tentang suara anak-anaknya yang kini jarang datang. Pak Slamet merasa seperti sebuah rumah yang sudah kosong, hanya ditinggali oleh bayangan dan kenangan. Setiap hari, ia bangun dengan harapan yang semakin pudar, seperti api lilin yang hampir padam di malam yang gelap. Rasanya seperti ditinggalkan di sebuah pulau terpencil, meskipun kota tempat ia tinggal sehari-hari begitu ramai. Di Yogyakarta, Bu Siti, 64 tahun, sedang duduk di balkon rumahnya yang terlihat keluar jendela. Matanya terpaku pada anak perempuannya yang sedang berjalan-jalan dengan cucunya di taman kota. Ia merasa seperti penonton dalam film tentang kebahagiaan keluarga, bukan bagian darinya. Tangan kanannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin, sementara tangan kirinya mencoba menghubungi anaknya melalui telepon, namun ragu untuk menekan tombol panggil. Setiap kali telepon berbunyi, jantungnya berdebar kencang, harapan muncul, lalu sirna ketika ternyata hanya penjual koran. Rasanya seperti berjalan di jalan yang ramai, tetapi tidak ada yang melihat atau mengenalmu. Pak Hadi, 72 tahun, dari Makassar, sedang duduk di kursi roda di taman rumah sakit. Ia melihat pasien lain berinteraksi dengan pengunjung mereka, sambil tersenyum lebar. Pak Hadi mencoba menundukkan kepala, merasa malu karena tidak ada yang datang menjenguknya hari ini. Dokternya berkata ia butuh dukungan sosial untuk pulih. Namun siapa yang akan datang? Keluarganya sibuk dengan karir dan cucu-cucunya. Rasanya seperti berada di tengah lautan yang luas, melihat kapal-kapal lain berlayar dengan penuh kebahagiaan, sementara dirinya terdampar di pulau kecil yang sunyi. Setiap kali ada orang berjalan mendekat, hatinya berdebar, berharap itu adalah keluarganya, namun selalu kecewa. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu dan Bapak? Apakah ada di antara Anda yang merasakan kesepian seperti Pak Slamet, Bu Siti, atau Pak Hadi? Tulis di komentar dari kota mana Ibu dan Bapak menonton. Kita semua tahu betul betapa menyakitkannya merasa ditinggalkan di usia emas, saat kita seharusnya menikmati hasil jerih payah sepanjang hidup. Namun, ada harapan. Ada jalan untuk mengubah rasa kosong ini menjadi kebahagiaan yang tulus. Mari kita jelajahi bersama. Kesepian di usia lanjut bukan sekadar perasaan biasa. Ini adalah racun yang lambat yang meracuni kesehatan mental dan fisik kita. Pak Slamet, Pak Hadi, dan Bu Siti bukanlah karakter fiksi. Mereka adalah representasi nyata dari jutaan lansia di Indonesia yang merasa terisolasi. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan bahkan penyakit fisik. Ketika kita merasa ditinggalkan, sistem kekebalan tubuh kita melemah, dan harapan hidup pun berkurang. Ini bukan masalah kecil, Ibu dan Bapak. Ini adalah tantangan kesehatan mental yang serius yang membutuhkan perhatian segera. Di Medan, Bu Murni, 66 tahun, hidup sendirian setelah suaminya meninggal. Anak-anaknya bekerja di luar negeri dan hanya bisa menelepon sekali sebulan. Setiap malam, ia menghabiskan waktu dengan menonton TV, namun rasa kosongnya semakin dalam. Ia mulai lupa hal-hal kecil, seperti di mana ia meletakkan kunci, dan sering merasa bingung. Dokternya khawatir ini adalah tanda awal demensia, yang seringkali dipicu oleh isolasi sosial. Bu Murni merasa seperti sebuah pohon tua yang ditinggalkan tanpa perawatan. Ranting-rantingnya mulai gugur satu persatu. Di Surabaya, Pak Subagio, 69 tahun, merasa tidak berguna setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai insinyur. Ia terbiasa menjadi tulang punggung keluarga, namun sekarang hanya duduk di kursi tamu, menonton cucunya bermain. Ia ingin membantu, namun tidak ada yang memintanya. Ia mulai merasa seperti beban bagi keluarganya, dan rasa percaya dirinya semakin luntur. Pak Subagio merasa seperti sebuah mesin yang sudah usang, yang tidak lagi berguna dan akan segera dibuang.
Rasa tidak berharga ini menggerogoti jiwa kita lebih dari yang kita sadari. Kesepian tidak hanya mempengaruhi emosi kita, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia. Orang yang merasa terisolasi cenderung menarik diri, menolak undangan, dan menghindari interaksi sosial. Ini menciptakan siklus negatif di mana semakin banyak kita merasa kesepian, semakin sedikit kita berinteraksi, dan semakin dalam kita merasa terasing. Pak Slamet mulai menolak undangan teman-temannya untuk berkumpul, karena merasa tidak cocok dengan kehidupan mereka. Bu Siti berhenti mengunjungi gereja, tempatnya biasa bertemu teman-teman. Pak Hadi menolak perawatan fisik karena takut menjadi beban. Ini adalah spiral ke bawah yang sulit dipatahkan tanpa bantuan. Masalah ini menjadi lebih parah ketika kita merasa tidak ada yang memahami. Ketika kita berbagi perasaan kita, seringkala dijawab dengan, "Anda harus bersyukur masih sehat," atau "Anak-anak Anda pasti sibuk." Pernyataan ini, meskipun baik intentionnya, membuat kita merasa tidak didengar. Pak Slamet pernah berbagar soal kesepiannya dengan anaknya, namun dijawab dengan, "Ayah, Anda harus fokus pada kesehatan." Bu Siti mencoba berbagar dengan tetangganya, namun dijawab dengan, "Semua orang tua merasakan hal yang sama." Rasa tidak didengar ini membuat kita menutup diri lebih dalam. Kesepian di usia lanjut juga mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga. Ketika kita merasa terasing, kita cenderung bersikap defensif atau marah, bahkan terhadap yang kita cintai. Pak Hadi seringkali marah pada perawatnya, bukan karena mereka tidak baik, tetapi karena ia merasa tidak berdaya. Bu Murni seringkali menangis saat menelepon anaknya, bukan karena sedih, tetapi karena merasa tidak bisa berbagar kebahagiaan. Ini menciptakan jarak yang semakin besar antara kita dan orang-orang yang kita cintai, memperparah rasa kesepian kita. Tetapi ada harapan. Banyak lansia yang berhasil mengatasi rasa kesepian dan menemukan kembali kebahagiaan di usia emas. Mereka menemukan cara untuk tetap terhubung, merasa berharga, dan menikmati hidup. Mereka membuktikan bahwa usia lanjut bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru yang penuh makna. Mari kita pelajari dari pengalaman mereka dan cari tahu bagaimana kita bisa menerapkan strategi ini dalam hidup kita. Kita tidak harus merasa sendirian. Ada jalan untuk kembali merasa hidup, bahkan di usia emas. Tetapi ibu dan bapak, ada jalan keluar dari kegelapan ini. Jalan itu tidak selalu mulus, dan mungkin memerlukan usaha, tetapi hasilnya layak untuk dikejar. Banyak lansia seperti Pak Slamet, Bu Siti, dan Pak Hadi telah menemukan kembali cahaya dalam hidup mereka, bukan dengan cara ajaib, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang penuh makna. Mereka membuktikan bahwa kita masih bisa merasakan kebahagiaan, bahkan di usia emas, dengan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Mari kita pelajari dari kisah mereka, karena setiap langkah yang mereka ambil bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Salah satu solusi paling kuat adalah dengan kembali ke akar kita. Bayangkan Bu Murni dari Medan, yang merasa seperti pohon tua yang ditinggalkan. Suatu hari, cucunya menemukan album foto lama neneknya dan menanyakan cerita di baliknya. Itulah titik balik. Bu Murni mulai mengajak cucu-cucunya duduk bersamanya, menceritakan kisah-kisah tentang masa lalunya. Dia tidak hanya berbagi kenangan, tetapi juga merasakan kembali kehangatan dan makna dari hidupnya. Kenangan bukanlah biban, tetapi anugerah yang bisa kita bagikan. Ini seperti menemukan harta karun yang telah lama terkubur di bawah puing-puing kesepian. Saat Bu Murni menceritakan tentang pernikahannya dengan almarhum suaminya, matanya bersinar. Suaranya penuh gembira saat ia menggambarkan bagaimana mereka membangun rumah kecil mereka. Cucu-cucunya terdiam, terpesona oleh kisah-kisah itu. Di ruang tamu yang sepi, tiba-tiba terdengar tawa dan percakapan yang hangat. Bu Murni merasa hidup kembali, bukan sebagai nenek yang ditinggalkan, tetapi sebagai penjaga warisan keluarga yang penuh cinta. Dia merasa berharga lagi, seperti sebuah pohon tua yang akarnya masih kuat dan cabang-cabangnya masih mampu memberikan naungan. Solusi lain yang luar biasa adalah dengan menemukan tujuan baru. Pak Subagio dari Surabaya, yang merasa seperti mesin usang,
menemukan jalan keluarnya melalui kebaikan. Ia mulai mengajari anak-anak di lingkungannya cara membuat kerajinan tangan dari bambu. Anak-anak itu datang setiap sore, dan Pak Subagio merasakan kembali sensasi menjadi mentor. Ia tidak lagi hanya penonton, tetapi pelaku dalam kehidupan mereka. Rasanya seperti jantung yang pernah berhenti berdetak, kini kembali berdenyut dengan penuh semangat. Tujuan baru ini memberinya alasan untuk bangun setiap pagi dengan antusiasme. Lihatlah Pak Subagio saat ia mengajari seorang anak kecil cara membuat keranjang. Tangan yang pernah meraba mesin kompleks kini merasakan kebahagiaan sederhana dari membentuk bambu. Anak itu tertawa keras saat Pak Subagio menceritakan cerita lucu. Di sudut ruangan, seorang ibu menonton dengan senyum. Pak Subagio merasa seperti seorang raja di kerajaannya sendiri, dihormati dan dicintai. Dia bukan lagi biban, tetapi sumber inspirasi. Ini membuktikan bahwa kita selalu berharga, selama kita masih bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan teknologi untuk menghubungkan kita. Bu Siti dari Yogyakarta, yang ragu untuk menelepon anaknya, belajar menggunakan smartphone. Awalnya penuh frustrasi, tetapi dengan bantuan cucunya, ia berhasil membuat akun video call. Hari pertama, saat ia melihat wajah anak dan cucunya di layar, air mata ia tumpahkan bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan murni. Dunia yang sebelumnya terasa jauh, tiba-tiba dekat di ujung jariannya. Ini seperti sebuah jembatan ajaib yang menghubungkan hati jauh. Sekarang, setiap minggu, Bu Siti menunggu dengan sabar saat akan melakukan video call. Ia berpose di depan kamera, memakai baju terbaiknya. Ia tidak hanya melihat mereka, tetapi merasakan kehadiran mereka. Anaknya menceritakan tentang pekerjaannya, dan cucunya menunjukkan lukisannya yang baru. Bu Siti merasa seperti berada di sana, bagian dari kehidupan mereka. Teknologi bukan ancaman, tetapi alat yang bisa mengubah kesepian menjadi koneksi global. Kita juga bisa memulai dari hal-hal kecil. Pak Hadi dari Makassar, yang merasa malu di taman rumah sakit, mulai berinteraksi dengan pasien lain. Ia tidak lagi hanya duduk diam, tetapi memulai percakapan sederhana. Hari ini cuacanya bagus, bukan? Atau, makanan di kafetaria hari ini enak. Perlahan-lahan, ia membangun jaringan kecil di sana. Ia belajar tentang kisah mereka, dan mereka belajar tentang kisahnya. Rasanya seperti menanam benih di padang gurun, dan tiba-tiba bunga-bunga kecil mulai tumbuh di sekitarnya. Pak Hadi kini dikenal sebagai Pak Hadi yang ceria. Ia sering duduk di kursi roda, mengobrol dengan pasien lain. Ia membawa cerita lucu dari masa mudanya, membuat semua orang tertawa. Ia merasa seperti memiliki keluarga baru di rumah sakit. Ketika seorang perawat menanyakan kabarnya, ia menjawab dengan senyum, "Saya baik-baik saja, selama ada teman-teman di sini." Inilah kekuatan interaksi sosial sederhana, yang bisa mengubah suasana hati kita drastis. Kegiatan fisik juga bisa menjadi katalisator untuk koneksi sosial. Bu Siti, setelah berhasil menggunakan teknologi, ikut kelompok senam untuk lansia di taman. Awalnya ia merasa tidak nyaman, tetapi dengan cepat ia menemukan teman-teman baru. Mereka berbagi resep sehat, bercanda tentang cucu-cucu mereka, dan saling mendukung satu sama lain. Setiap pagi, saat mereka berkumpul, Bu Siti merasa seperti bagian dari sebuah komunitas yang hangat dan mendukung. Ini seperti menemukan sebuah keluarga baru di tempat yang tak terduga. Lihatlah mereka saat mereka melakukan senam. Tangan mereka bergabung, suaranya menyatu dalam lagu-lagu lawas. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan saling mendorong. Bu Siti merasa energinya kembali, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merasa lebih kuat, tidak hanya untuk berjalan, tetapi juga untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Kegiatan fisik tidak hanya sehat untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa, terutama ketika dilakukan bersama orang lain. Ingatlah, ibu dan bapak, bahwa kita tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu hal kecil. Mungkin mencoba menghubungi teman lama,
atau belajar satu hal baru, atau sekadar tersenyum pada tetangga. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemenangan. Pak Slamet mulai menulis jurnal, Bu Murni mulai mengajari cucunya, dan Pak Hadi mulai berbicara dengan pasien lain. Mereka tidak menunggu orang lain datang. Mereka menciptakan kebahagiaan sendiri. Dan Anda juga bisa. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, di mana kita akan membahas solusi emosional yang lebih dalam. Tetapi ibu dan bapak, solusi sejati tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita. Kita seringkali mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh, sementara jawabannya ada di hati kita sendiri. Ini seperti mencari matahari dengan membawa lentera di tengah siang hari. Kita perlu belajar melihat kebahagiaan yang sudah ada di sekitar kita, bahkan di tengah kesulitan. Mari kita jelajahi dunia emosional kita, karena inilah tempat di mana perubahan sejati dimulai. Salah satu kunci terbesar adalah berterima kasih. Pak Slamet, yang merasa seperti rumah kosong, mulai mencatat hal-hal kecil yang ia syukuri setiap hari. Tidaklah besar, hanya sesuatu seperti sinar matahari yang masuk ke kamar, atau aroma kopi pagi yang hangat. Ia menulisnya di buku harian, dan setiap kali ia merasa sedih, ia membacanya kembali. Ini seperti menemukan permata di pasir, yang sebelumnya terlihat biasa, namun kini bercahaya dengan keindahan yang luar biasa. Pak Slamet kini bangun dengan harapan, bukan karena ada yang berubah di luar, tetapi karena cara pandangnya yang berubah. Ia merasa berterima kasih pada dokter yang selalu sabar, pada tetangga yang sering memberikan sayuran, dan pada cucunya yang jarang datang namun selalu menelepon. Rasa syukur ini mengisi ruang kosong di hatinya, seperti air yang mengalir ke wadah yang kering. Ia tidak lagi merasa ditinggalkan, karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Kita juga perlu belajar memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Bu Kartini, 68 tahun, dari Palembang, hidup dengan beban rasa bersalah karena tidak bisa merawat suaminya yang sakit. Ia merasa gagal sebagai istri. Namun, setelah berkonsultasi dengan seorang pendamping, ia belajar bahwa ia telah memberikan yang terbaik. Ia memaafkan dirinya sendiri. Ini seperti melepaskan beban berat yang telah menghantui selama puluhan tahun. Ia merasa ringan, seperti burung yang akhirnya bisa terbang bebas. Saat Bu Kartini berdiri di depan kuburan suaminya, ia tidak lagi merasa sedih, tetapi merasa damai. Ia mengucapkan, "Saya memaafkan diriku, dan saya yakin Anda juga memaafkan saya." Ia merasa seperti telah menutup babak sulit dalam hidupnya dan siap membuka halaman baru. Pemaafan bukan tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan diri dari rantai masa lalu yang membelenggu kita. Menciptakan warisan juga memberikan makna yang luar biasa. Pak Subagio, yang mengajari kerajinan tangan, mulai merencanakan untuk membuat sebuah buku tentang tekniknya. Ia ingin agar generasi mendatang bisa menikmati karya nenek moyang mereka. Ia bekerja dengan cucunya untuk merekam video dan menulis teks. Ini bukan lagi tentang menjadi berguna, tetapi tentang memberikan warisan yang akan bertahan lama setelah ia tiada. Rasanya seperti menanam pohon yang buahnya akan dinikmati oleh cucu-cucu-cucunya. Lihatlah Pak Subagio saat ia bekerja dengan cucunya. Tangan yang pernah meraba mesin kini merasakan kebahagiaan sederhana dari menulis. Cucunya tertawa saat Pak Subagio menceritakan cerita-cerita lucu di balik setiap teknik. Di sudut ruangan, seorang ibu menontok dengan senyum. Pak Subagio merasa seperti seorang raja di kerajaannya sendiri, dihormati dan dicintai. Dia bukan lagi biban, tetapi sumber inspirasi. Ini membuktikan bahwa kita selalu berharga, selama kita masih bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Menemukan kebahagiaan di momen sekarang adalah seni yang harus kita pelajari. Bu Siti, yang sebelumnya ragu, kini menikmati setiap video call dengan anak dan cucunya. Ia tidak lagi khawatir tentang masa depan, tetapi merasakan kebahagiaan di saat ini. Ia menikmati aroma kopi pagi, suara burung di taman, dan senyuman dari tetangganya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi perjalanan.
Ini seperti menikmati pemandangan indah di tengah perjalanan, bukan hanya saat mencapai tujuan. Bu Siti kini berpose di depan kamera dengan senyum yang lebar. Ia tidak lagi hanya menonton, tetapi berpartisipasi dalam percakapan. Ia menceritakan tentang senam pagiannya, tentang teman-teman barunya, dan tentang resep masakan baru yang ia coba. Anaknya terkejut dengan energi barunya. Bu Siti merasa seperti hidup kembali, bukan sebagai nenek yang ditinggalkan, tetapi sebagai sosok yang penuh semangat dan ceria. Ia menemukan kembali dirinya, dan itu adalah kebahagiaan yang paling murni. Kita juga bisa mencari kebahagiaan melalui kebaikan. Pak Hadi, yang merasa malu di taman rumah sakit, mulai membantu pasien lain. Ia membawa teh hangat, atau membantu membawa makanan. Ia tidak lagi merasa seperti pasien, tetapi seperti pengurus di komunitas kecil. Ia merasa berguna dan dicintai. Ini seperti menyalakan api kecil di tengah kegelapan, yang tiba-tiba menyebar dan menerangi seluruh ruangan. Lihatlah Pak Hadi saat ia memberikan teh hangat kepada seorang pasien muda. Pasien itu mengucapkan terima kasih dengan senyum. Pak Hadi menjawab dengan senyum yang lebih lebar. Di sudut mata, ia merasa bangga. Ia merasa seperti memiliki tujuan baru dalam hidup. Kebaikan tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Ini adalah hukum alam yang tak terbantahkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seni dan kreativitas. Bu Murni, yang merasa seperti pohon tua, mulai melukis. Ia tidak pernah melukis sebelumnya, tetapi cucunya memberikan set lukis sederhana. Ia mulai dengan warna-warna dasar, dan tiba-tiba, lukisannya mulai bermakna. Ia melukis pohon keluarganya, bunga-bunga di taman, dan matahari yang terbit. Setiap lukisan adalah ekspresi dari jiwa yang hidup kembali. Bu Murni kini menggantungkan lukisannya di dinding ruang tamu. Setiap kali ia melihatnya, ia merasa bangga. Ia tidak lagi merasa seperti pohon yang ditinggalkan, tetapi seperti bunga yang tumbuh dan berbunga. Seni memberinya cara untuk mengekspresikan perasaan yang tak terucapkan. Ini seperti menemukan suara di dalam diri yang sebelumnya terdiam. Kreativitas adalah jalan untuk menghubungkan hati dengan jiwa. Terakhir, jangan pernah lupa untuk merayakan diri Anda sendiri. Pak Slamet mulai merayakan ulang tahunnya dengan makan malam di restoran favoritnya, sendirian. Ia tidak merasa sedih, tetapi merasa bangga telah mencapai usia tersebut. Ia memesan makanan favoritnya, mendengarkan musik lawas, dan menikmati malam itu sepenuhnya. Ia merasa seperti seorang raja yang merayakan kemenangannya sendiri. Ibu dan bapak, kita telah melihat banyak solusi, dari koneksi sosial hingga kebahagiaan internal. Semua ini menunjukkan bahwa kita masih bisa merasa hidup, bahkan di usia emas. Kunci utamanya adalah tidak menyerah, terus mencoba, dan percaya bahwa kebahagiaan selalu ada di dekat kita. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, di mana kita akan merangkum semua yang telah kita pelajari dan memberikan afirmasi positif untuk masa depan kita. Ibu dan bapak, kita telah menjelajahi banyak jalan untuk mengatasi kesepian dan menemukan kembali kebahagiaan di usia emas. Dari Pak Slamet yang menemukan kebahagiaan dalam rasa syukur sederhana, hingga Bu Siti yang memanfaatkan teknologi untuk terhubung dengan keluarga, setiap kisah adalah bukti bahwa perubahan dimulai dari dalam. Kita telah belajar bahwa kita tidak perlu menunggu orang lain datang, karena kita sendiri bisa menciptakan cahaya di kegelapan. Mari kita rangkum pelajaran berharga ini, karena ini adalah senjata terkuat kita melawan rasa terasing. Ingatlah, kesepian bukanlah hukuman, tetapi sebuah panggilan untuk berubah. Pak Hadi yang mulai berinteraksi dengan pasien lain, Bu Murni yang menemukan kembali dirinya melalui seni, dan Pak Subagio yang menciptakan warisan untuk generasi mendatang. Semuanya menunjukkan bahwa kita masih punya banyak untuk diberikan. Kunci utamanya adalah tidak menyerah, terus mencoba, dan percaya bahwa kebahagiaan selalu ada di dekat kita. Kita adalah pahlawan dalam kisah kita sendiri, dan kita masih bisa menulis babak baru yang penuh makna. Kita juga telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan itu sendiri.
Bu Kartini yang memaafkan dirinya sendiri, Bu Siti yang menikmati momen sekarang, dan Pak Slamet yang merayakan dirinya sendiri. Semuanya menunjukkan bahwa kita bisa merasakan kebahagiaan di setiap langkah. Jangan pernah meremehkan kekuatan senyuman, ucapan terima kasih, atau kebaikan kecil. Ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebahagiaan yang kokoh dan berbuah manis. Sekarang, lebih dari sekadar menonton, saya ingin Anda mengambil langkah kecil hari ini. Mungkin mencoba menghubungi teman lama, atau belajar satu hal baru, atau sekadar tersenyum pada tetangga. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemenangan. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu hal. Dan ingat, Anda tidak sendirian. Kami di sini untuk mendukung Anda, dan jutaan lansia lain di seluruh Indonesia juga berjuang dan berhasil. Kita adalah komunitas yang kuat, dan kita bisa saling menguatkan. Ibu dan Bapak, Anda telah melewati banyak badai dalam hidup ini. Anda telah membesarkan anak, membangun karir, dan mencintai dengan penuh. Sekarang, saatnya untuk mencintai diri Anda sendiri. Anda layak untuk bahagia, layak untuk dicintai, dan layak untuk merasakan kehangatan di usia emas ini. Jangan biarkan rasa kesepian mengambil alih. Ambil kembali kekuatan Anda, dan mulailah menulis babak baru dalam hidup Anda. Anda masih punya banyak cerita untuk diceritakan, banyak cinta untuk diberikan, dan banyak kebahagiaan untuk dinikmati. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar semua ini, Ibu dan Bapak? Apakah ada satu hal yang ingin Anda coba? Tulis di komentar dari kota mana Ibu dan Bapak menonton. Mari kita saling mendukung dan berbagar pengalaman. Ingat, setiap komentar adalah cahaya yang bisa menginspirasi orang lain. Mari kita buat komunitas Tips Bahagia Lansia ini semakin hangat dan penuh kekuatan. Kita bisa melakukannya bersama. Ibu dan Bapak, sekarang saatnya untuk mengambil langkah. Tidak harus langkah besar, cukup satu langkah kecil yang penuh keberanian. Bayangkan jika setiap lansia di Indonesia melakukan satu hal kecil untuk diri mereka sendiri hari ini. Mungkin Pak Slamet akan menulis satu hal yang ia syukuri, Bu Siti akan menelepon cucunya, atau Pak Hadi akan tersenyum pada seorang tetangga. Satu langkah kecil dari jutaan orang akan menciptakan gelombang perubahan yang luar biasa. Kita adalah pecahan-pecahan mutiara yang, ketika disatukan, akan menciptakan kalung kebahagiaan yang indah. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Jangan biarkan video ini hanya menjadi sesuatu yang Anda tonton dan lupakan. Biarkan ini menjadi titik awal perubahan Anda. Ambil buku harian, atau ambil telepon, atau sekadar berdiri dan menghirup udara segar. Lakukanlah. Dan ketika Anda melakukannya, rasakanlah perubahan energi di dalam diri Anda. Rasakanlah kekuatan yang muncul saat Anda mengambil kendali kembali atas hidup Anda. Ini adalah momen Anda, Ibu dan Bapak. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Anda layak untuk merasakan kebahagiaan, dan saat ini adalah waktunya. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, tolong tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-teman Anda. Mungkin ada sahabat Anda yang juga merasa kesepian dan butuh dengar pesan ini. Dengan membagikannya, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga membantu jutaan lansia lain di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel Tips Bahagia Lansia ini. Setiap video kami adalah sebuah pelukan virtual, sebuah pengingat bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa kebahagiaan selalu ada di dekat Anda. Mari kita bangun komunitas yang kuat dan penuh cinta. Terakhir, tulislah di kolom komentar dari kota mana Ibu dan Bapak menonton, dan beritahu kami satu hal kecil yang Anda akan lakukan hari ini untuk diri Anda sendiri. Setiap komentar adalah cahaya yang akan menginspirasi orang lain. Kami akan membaca setiap kata Anda dengan penuh perhatian. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu dan Bapak, tetaplah bahagia, tetaplah kuat, dan ingatlah, Anda adalah pahlawan dalam kisah Anda sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami.